warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para bapak, para ibu, jamaah sholat subuh di mushola Al-Asra ingkang sangat berhormati lan kula mulyakaken. Pertama-tama kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa rahmat, nikmat, taufik, hidayah atas segala kehendak dan ridhonya, sehingga kita sedaya saged melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi sholat kita, siang kita, tadarus kita, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya aksal syafa'atul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, para ibu rahimahumullah, kita sedaya tetap merasa senang, merasa bahagia karena Allah memberikan umur yang panjang, Allah memberikan kesempatan kepada kita semua, sehingga kita sampai saat ini sudah berada di 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Bahkan sebentar lagi kita sudah akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Allahumma. Memang manusia itu diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna, beda dengan makhluk-makhluk yang lain. Terus manusia itu diciptakan oleh Allah serba pantas, memakai pakaian serba pantas, pakai baju yang pantas, memakai celana yang pantas, memakai kacamata yang pantas, semua serba pantas, beda dengan makhluk yang lain. Kados sapi, namun kacamata yang betul pantas, unta kayak katok yang betul pantas. Tapi manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat sempurna. Oleh karena itu, para hadirin, di samping manusia itu mempunyai bentuk yang sangat sempurna, Gusti Allah juga memberikan dua hal. Yang pertama, dia menikah akal dan hati nurani. Yang kedua, yaitu hawa nafsu. Kembali pada manusia itu sendiri dalam hidupnya, menggunakan akalnya atau menggunakan hawa nafsunya. Kalau manusia itu dalam hidup menggunakan akal dan hati nuraninya, maka manusia akan menjadi makhluk yang sangat mulia, makhluk yang sangat terhormat, baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Sebaliknya, jika manusia itu hidupnya hanya menuruti hawa nafsunya belaka, berfoya-foya, bersenang-senang, tidak mau sholat, tidak mau berpuasa, tidak mau beribadah, maka akan merosot menjadi makhluk yang sangat rendah, bahkan lebih rendah daripada binatang. Na'udzubillah. Oleh karena itu, para hadirin, kita sedaya dalam hidup ini berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menggunakan akal kita, menggunakan
hati nurani kita dengan sungguh-sungguh agar supaya kita semua menjadi makhluk yang mulia, makhluk yang sangat terhormat baik di hadapan Allah maupun di hadapan sama manusia. Ketika pada zaman Rasulullah, para sahabat pulang dari peperangan setelah perang melawan orang-orang kafir, baginda Rasulullah bersabda, "Raja'tum min jihadil asghar ila jihadil akbar." Wahai para sahabat, baru saja kita pulang dari perang yang kecil, kita akan menghadapi perang yang paling besar. Para sahabat terkejut, padahal sudah perang melawan orang-orang kafir, hartanya Allah, tapi masih ada lagi perang yang paling besar. Para sahabat bertanya, "Wa ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Jihad yang paling besar itu apa ya Rasul? Baginda Rasulullah menjawab, jihadun nafs, perang yang paling besar, yaitu perang melawan hawa nafsu. Makanya kita semua dalam bulan Ramadan ini diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa dalam rangka kita hidup ini melatih agar supaya mampu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, mampu menggunakan akal dan hati nurani kita, sehingga dengan puasa ini kita selalu melatih agar supaya berkali-kali sedaya hidup ini selalu menggunakan akal dan hati nurani dan selalu mampu mengendalikan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Adapun orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, selalu takut kepada kebesaran Tuhannya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Allahumma. Dugi ayat ini jelas bahwasanya orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka Allah menjanjikan akan diberikan tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat istimewa, yaitu surga tempat tinggal. Hadirin berbahagia para ibu rahimahullah, memang semua manusia itu pasti kepingin bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Sebagaimana doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan, berilah kami kebahagiaan, berilah kami kesenangan, baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Tentunya sedaya manusia kepingin urip bahagia, serba ada, serba punya, dan nanti di akhirat pasti semua manusia ingin masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang ulama sufi yang bernama Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitabnya menegaskan manusia itu ada 4 golongan. Siapakah 4 golongan itu? Yang pertama, sya'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah.
bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Tentunya berbahagia, senang, selalu ngesat kuyan, meskipun dalam kondisi bagaimanapun senang, bahagia. Bahagia itu bukan harus oke. Harta gak menjamin orang itu bahagia. Dalam sebuah cerita, wonten tiyang itu, tiyang Amerika, itu kaya raya, pejabat tinggi, orang terkenal. Saking sugihne dolek kebahagiaan, dia membeli pulau. Namanya pulau yang sangat mahal sekali. Dia dekat ringan tetap murah. Ini pulau itu luas. Kepingin menjadi bahagia. Setelah membeli pulau, singkat cerita, tiang ini ternyata malah bahagia. Justru malah anaknya yang dua dibunuh, mati semua. Kemudian istrinya dibunuh, dan dia sendiri juga bunuh diri. Setelah itu menggemparkan dunia, semua orang kaget. Orang ini sudah kaya raya, sudah mempunyai kehidupan yang tinggi, pejabat, terkenal. Tapi mengapa dia kok meninggal dunia dengan mengenaskan, membunuh anaknya, membunuh istrinya, atau dia bunuh diri? Ternyata orang ini meninggalkan sebuah surat di sakunya. Kemudian suratnya dibaca sama orang-orang. Apa isi surat itu? I don't live. Antara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengatakan, saya sudah punya harta, punya kedudukan, tapi satu yang saya tidak punya, yaitu percaya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia orang ateis, dia tidak punya keyakinan, tidak punya iman kepada Allah, sehingga hidupnya penuh dengan kesusahan, kesedihan, galau. Oleh karena itu, para hadirin, kalau kali panjenengan ini nggak ada iman ini, masya Allah, merupakan nikmat yang sangat besar, sangat luar biasa. Kita pertahankan sampai akhir hayat. Jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin berbahagia para ibu rahimahullah. Jadi menurut Imam Al-Ghazali itu ada 4 golongan. Yang pertama, orang itu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang kedua, sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Yang kedua ini adalah orang-orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, tapi tidak pernah ibadah kepada Allah, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, dan lain sebagainya. Memang dia di dunia kelihatan bahagia, tapi nanti di akhirat akan menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga adalah syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia itu sengsara, di dunia celaka, di dunia itu sengsara, bukan celaka, sengsara. Tapi di akhirat bahagia. Artinya tentunya hidupnya pas-pasan, tapi dia ahli ibadah, ahli sholat, ahli puasa, dan sebagainya, maka orang itu nanti di akhirat akan mengalami kebahagiaan untuk selama-lamanya. Dia memang di dunia kelihatannya sengsara, serba pas-pasan, tapi karena dia ahli ibadah, nanti di akhirat akan bahagia selama-lamanya. Dan yang keempat, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunia sudah sengsara, di akhirat juga sengsara.
Nauzubillah min tentunya wis uripe pas-pasan tapi mau ibadah, gak mau sholat, gak mau puasa, nanti di akhirat akan dihukum oleh Allah ke dalam neraka. Nauzubillah. Hadirin para bapak, para ibu rahimahumullah. Oleh karena itu, kata kita sedaya pasti kepingin menggapai kehidupan yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita semua terus meningkatkan amal ibadah kita dengan istiqomah, dengan hati yang tulus ikhlas karena Allah, dengan ibadah yang sempurna, sehingga dengan itulah maka kula panjenengan pastilah akan menggapai derajat muttaqin, orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Nek kula panjenengan sampun mencapai derajat muttaqin, maka Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Terus Gusti Allah sapa wonge sing gelem takwa nang Gusti Allah, selalu menjalankan segala perintah Allah, selalu meninggalkan segala larangan Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan solusi, Allah memberikan jalan keluar. Semua masalah-masalahnya akan dimudahkan oleh Allah, baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Oleh karena itu, mugi-mugi kita sedaya di dalam bulan Ramadan ini selalu mampu untuk meningkatkan amal ibadah kita, sehingga kita mencapai derajat muttaqin, menjadi orang yang bahagia selamat di dunia antara akhirat. Allahumma mengatakan kalau hadirin sedikit ringkas saja Allah turakan, mungkin bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa walidana wa dhurriyyatana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala